Halo semuanya. Oke. Hai guys. General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. General, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Bisa via expert saya, terbolak-balik, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Wah. Jadi, kali ini temanya tentang saat ini ya, tahun 2025 ini, apa sebenarnya sesuatu yang ada di dalam dirimu ya, sesuatu yang ada di dalam jiwamu, di dalam ragamu, tubuhmu, yang bisa memikat orang ya, yang bisa memikat dia, mereka. Oke. Wih, tada. Kamu ini punya jiwa yang tenang. Kamu punya jiwa yang damai, ya. Kayak apa ya? Ini kelihatan banget. Kamu tenang, relax, santai, atau apa ya? Ini relatif artinya santai, kayak tenang aja. Apapun yang terjadi tenang. Apapun yang dikatakan orang, kamu tenang. Apapun dibicarakan orang, digosipkan orang, dilakukan orang, kamu tenang. Kamu berusaha tenang. Wih. Tenangmu ini memikat dia, memikat mereka. Jadi apa ya? Suka sih sama kamu, ya. Oke. Wih, the tower. Duar. Jadi sepertinya 2025 ini, tahun ini kamu bisa berubah sebenarnya, atau ada perubahan drastis di hidupmu. Aku ngerasa, sepertinya ya, tahun ini hidupmu akan lebih baik daripada mereka. Tahun ini hidupmu akan lebih menarik daripada mereka. Dan tahun ini hidupmu akan lebih bahagia, akan lebih senang daripada mereka. Ya, amin ya. Karena gini, aku ngerasain banget orang-orang sering cemburu sama kamu tahun ini. Orang-orang sering iri, dengki ke kamu tahun ini. Itu sih. Ya, karena hidupmu menarik, hidupmu seru, asyik. Jadi mereka kaget, mereka nggak terima, nggak rela. Terus ya mereka buntutin kamu, mereka ngikutin kamu. Mereka pengen kayak kamu, ya. Terus ini ya, kamu tahun ini tidak terburu-buru bertindak. Kamu tidak terburu-buru bertindak, tidak terburu-buru bicara, tidak terburu-buru, tidak gerasak gerusuk ya. Jadi kelihatan banget pembawaanmu dewasa, bijaksana, bersahaja gitu. Kamu tuh apa ya, nggak sembarangan bicara, kamu nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan bertindak gitu. Jadi kan itu luar biasa sekali ya. Bikin orang tertarik. Banyak menanti-nantikan kamu tuh ngomong. Banyak menanti-nantikan kamu bicara, speak up, aktif, bertindak gitu. Karena kamu orangnya nggak sembarangan. Itu sih. Oke, dan hidupmu apa ya?
tenang, rileks, perlahan, tapi pasti. Tapi pasti gitu. Keselak ya. Jadi gini, orang lihat kamu kan tenang, legowo, ikhlas. Kamu tidak terburu-buru, tidak gerasa-gerusu. Ya kelihatan pelan, perlahan, tapi pasti. Pasti banget hidupmu jelas. Pasti banget kamu orangnya jelas. Itu sih. Terus tahun ini kok aneh gambarnya. Jadi apa ya? Ya kamu dilihat sabar juga sih. Kamu dilihat sabar. Kamu dilihat apa ya? Tabah gitu. Ya namanya hidup ada ujian, hidup ada cobaan, ada tantangan, rintangan, tapi kamu sabar gitu. Kamu sabar di dalam proses. Jadi orang tertarik loh sama kamu. Ya, oke. Ini dikatakan kamu bisa menarik energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Dengan banyak ikhlas menghadapi apapun kelakuannya. Wih. Jadi, kamu ini bisa menarik energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Entah itu twin flame, soulmate, itu bisa kamu tarik. Maksudnya, kamu bisa menarik energinya. Kamu bisa menarik energi orang yang terkoneksi sama kamu. Dengan banyak ikhlas menghadapi apapun kelakuan dia, ya. Jadi kamu ikhlas saja itu bikin kamu menarik energinya. Dia tertarik sama kamu, ya. Itu sih. Misalnya apa ya? Dia mau diam ya udah, dia mau cuek silakan, dia mau pergi silakan, dia mau jungkir balik ya udah. dia mau apapun. Dia mau apapun terserah, ya. Jadi dengan banyak ikhlas menghadapi apapun kelakuan dia, ya secara nggak sadar ya, kamu bisa tarik energinya. Artinya dia akan selalu tertarik sama kamu. Itu sih. Jadi orang-orang yang ikhlas kayak kamu ikhlaskan apapun kelakuannya, ya dia tertarik lah sama kamu. Oke? Terus di saat kamu bingung, sering-sering panggil malaikat dan leluhur di hatimu, maka pertolongan akan datang ke kamu, ya. Ada beberapa orang melihat itu ya, kekuatanmu, ada sesuatu di dirimu. Ada orang melihat kamu dijaga, kamu dilindungi. Kamu ada leluhur, ada malaikat menjaga kamu, ya. Jadi di saat kamu bingung, di saat kamu kehilangan arah, sering panggil malaikat, leluhur di hatimu, ya. Terus pertolongan datang kan ke kamu. Pertolongan, jalan keluar ini datang ke kamu. Jadi ada orang lihat, ya kamu ajaib gitu sih. Ada orang-orang melihat kamu seajaib itu. Kayak kamu diem nih saat bingung. Tapi dalam hati kamu minta tolong ke malaikat. Kamu minta tolong ke leluhur. Ya, kamu ditolong gitu. Hidupmu ajaib ya. Terus kamu bisa membuat player atau pemain jadi bertobat. Dengan cara menatap matanya dan mendiamkannya. Wih. Jadi kamu bisa buat player, kamu bisa bikin pemain jadi bertobat, ya. Siapapun lah yang mempermainkanmu, siapapun yang macam-macam, siapapun macam-macam sama kamu, mempermainkanmu, player, playboy, playgirl, apapun lah, ya, siapapun lah, itu bisa jadi bertobat, ya. Bisa menjadi bertaubat dengan cara kamu tatap matanya,
dan mendiamkannya. Wah, tatapan matamu, gerak-gerikmu, itu apa ya, diamnya kamu bikin orang sadar gitu, bikin orang sadar atas kesalahannya, terus bertobat ya. Ada sih. Terus kamu akan menjadi orang yang netral dan tidak mau memihak siapapun. Orang-orang akan segan ke kamu ya. Jadi kamu ini orangnya netral. 2025 kamu akan menjadi orang yang netral, tidak mau memihak siapapun, tidak bergosip, tidak gibah. Jangan bergosip ya. Jangan gibah. Jadi apa ya, kelihatan sih 2025 kamu lebih banyak netral, kamu lebih banyak ya tidak memihak siapapun. Jadi orang-orang segan lah. Orang-orang menganggap kamu ya menarik, kamu memikat gitu. Terus kamu akan selalu bisa keluar dari perdebatan yang sia-sia, dan itu membuat mereka semakin haus akan perhatianmu. Wah, haus haus perhatianmu, haus validasi dari kamu, haus pengakuan dari kamu ya. Jadi apa ya, ya kamu ini 2025 nggak suka berdebat gitu. Di antara kita ya, beberapa kalian, kamu akan selalu bisa keluar dari perdebatan yang sia-sia, keluar dari perdebatan yang tidak berguna, dan itu buat mereka makin haus akan perhatianmu. Mereka haus validasi dari kamu ya. Itu sih. Terus sekesal-kesalnya kamu akan kembali baik seperti dulu. Itulah yang membuat orang-orang sulit melupakanmu ya. Ini bagus ya kamu. Jadi sekesal-kesalnya kamu, sesakit-sakitnya hatimu, sebenci-bencinya kamu sama orang, kamu akan kembali baik seperti dulu. Kamu akan kembali berbuat baik seperti dulu. Itulah yang membuat orang-orang susah lupain kamu ya. Kamu tuh hatinya baik, aslinya gitu. Oke, kamu memahami spiritual, tarot, dan zodiak. Kamu beda, tapi langka. Kamu sebenarnya sangat diinginkan oleh mereka. Wih, duar. Apa iye? Tapi iya nih. Energinya gitu aku lihat. Kamu memahami spiritual kan? Kamu tahu tarot, zodiak, bintang, astrologi kah? Jadi kamu tuh beda, tapi langka. Kamu beda dari yang lain. Kamu langka, terus harus dilestarikan ya. Intinya kamu unik, kamu langka. Jadi kamu sebenarnya sangat diinginkan oleh mereka. Kamu sebenarnya sangat diinginkan oleh seseorang, beberapa orang. Karena ya kamu seajaib itu. Tahu spiritual, tarot, zodiak ya. Oke, terus kamu selalu berusaha menikmati hidup. Hidupmu terlihat asyik dan seru. Mereka jadi suka stalking kamu. Wih, sungguh asyik hidupmu. Ya gitu. Jadi kamu ini selalu berusaha menikmati hidup ya. Kamu berusaha enjoy sama hidup, sama hidupmu. Hidupmu terlihat asik banget, hidupmu terlihat seru ya. Jadi mereka itu suka kepo, mereka suka stalking, suka nyari tahu kamu. Karena kamu seru, asik. Begitu asyik. Sangat asyik. Oke? Begitu asyik ya. Jadi ya itu sih, meskipun kamu ada masalah, ada sih masalah-masalah kita ya sebagai manusia, kita ada persoalan.
Tapi kamu tenang, kamu asik, seru ya. Terus kamu mempunyai power atau kekuatan ya. Untuk menciptakan hidup yang kamu sukai, menciptakan hidup yang kamu mau ya. Iya, kamu ini hebat ya. Kamu hebat karena hidupmu apa adanya. Hidupmu ya sesuai keinginanmu. Hidupmu sesuai yang kamu suka gitu. Kamu apa adanya ya, asli, tidak fake, tidak palsu, tidak bertopeng, tidak manipulatif atau apa ya. Hidupmu apa adanya gitu. Kan orang tertarik sih. Kamu apa adanya, jadi diri sendiri, itu bagus loh ya. Jadi kamu tuh menentukan hidupmu sendiri. Kamu menentukan hidupmu mau begini, hidupmu mau begitu ya. Nggak terpengaruh orang. Terus kamu ini masih mau membuka hati ya. Iya, kamu masih mau membuka hati. Misalnya apa ya? Misalnya ada minta maaf. Misalnya ada merasa bersalah. Ya udah, kamu maafin. Itu sih. Jadi aku ngerasain ada seperti itu. Ketika orang mau peduli, orang mau menyayangimu, orang mau mencintaimu, orang mau minta maaf, mau berterima kasih, ya kamu welcome. Kamu membuka hati gitu ya. Kamu masih ada belas kasihan sih. Itu. Oke. Ya, terus kamu ini slow, santai, pelan-pelan tapi pasti. Kamu relax, tenang, perlahan tapi pasti. Kamu sabar gitu. Kayak apa ya? Kamu ngerasa apa sih di dunia ini mau dikejar? Ya kan? Jadi ada kita-kita ini merasa nggak bersaing dengan siapapun, merasa hidup ini bukan perlombaan, hidup ini bukan saingan gitu ya. Maksudnya ya kamu merasa nggak bersaing dengan siapapun, kamu merasa nggak berlomba-lomba di hidup ini. Jadi kayak ya kamu menikmati aja jalanmu begini gitu ya, kamu relax. Kamu memang fokusnya ke diri sendiri. Oke? Kamu apa ya, percaya sama dirimu, percaya sama jalanmu, percaya sama takdirmu. Kamu percaya rezeki nggak kemana, kamu percaya ya semua akan baik-baik aja, semua akan lebih baik gitu. Jadi orang lihat kamu optimis, kamu sangat optimis gitu. Sedangkan orang di luar sana pengen menyerah ya. Ada kok memuji kamu tuh kuat ya, kamu tegar, sabar, tabah, tangguh. Ada merasa ini sih, kamu tuh kuat banget ya, padahal hidupmu ada masalah. Kamu kuat banget ya, padahal hidupmu banyak beban gitu. Sebenarnya ada ngerasa ya kamu ada masalah juga, kamu ada beban, tapi kamu relax, kamu sabar gitu. Kamu kuat. Jadi orang memuji sih, kamu ini orang yang kuat, kuat banget. Jadi ingin menikah denganmu. Jadi ingin berumah tangga denganmu. Idi. Kemudian kamu ya mencintai diri sendiri sih. Kamu bisa mencintai dirimu, merawat dirimu ya. Kamu sayang sama dirimu. Jadi kalau kamu ini capek,
ya kamu istirahat. Kalau kamu lelah, ya kamu diam, kamu istirahat gitu. Bisa juga kamu ini bodoh amat gitu. Ada saat-saat kamu bodoh amat, ada saat-saat kamu masa bodoh, ya. Kayak misalnya, aku pengen diem dulu, pengen sendiri dulu. Nah, itu kan membuat batasan, membuat banderis ya. Aku pengen membatasi diri dulu, aku pengen menutup diri dulu, ya. Nah, itu kan bikin apa ya? Artinya kamu tidak selalu ready untuk mereka. Kamu tidak selalu ada buat mereka. Tidak selalu ready, tidak selalu ada, artinya ya nggak gampangan gitu, nggak murahan, ya. Ada saat-saat kamu menjauh dan kamu dirindukan. Wih. Ada saat-saat kamu menyendiri dan kamu dirindukan, ya. Oke, terus ya sih. Kamu ini juga bisa mengelola emosional ya. Kamu bisa mengelola emosionalmu. Ini kelihatan banget. Yang nggak bisa kamu kendalikan, yang nggak bisa kamu kontrol, ya kamu lepaskan. Kayak misalnya, ya udah terserah mereka mau bilang apa, komentar apa, bodoh amat. Masa bodoh lah. Mau dipikirkan negatif lah, mau dicurigai atau apa, terserah. Yang penting saya berbuat baik, saya udah baik gitu, ya. Ya kamu mengelola emosional itu, tetap tenang, stay cool, ya, kalem. Oke. Intuisimu jarang meleset. Sebenarnya banyak orang mau minta nasihat dari kamu, ya. Jadi intuisimu ini, firasatmu, feelingmu jarang salah, jarang meleset. Banyak orang mau minta nasihat sama kamu. Terus caramu meditasi dan selalu ada ketenangan. Itu membuat kamu diperhitungkan, ya. Jadi berapa kalian orangnya kamu bisa meditasi, kamu bisa berdiam diri, kamu mencari ketenangan. Jadi kamu tenang, kamu ada ketenangan. Itu membuat kamu diperhitungkan. Kamu diperhitungkan orang karena kamu tenang, ya. Terus kamu selalu bisa menarik kebahagiaan karena kamu bisa sendiri menciptakan kebahagiaan, ya. Kamu selalu bisa nih menarik kebahagiaan karena kamu bisa membahagiakan diri sendiri. Kamu bisa sendiri menciptakan kebahagiaan, ya. Terus kamu selalu berpengharapan dan tidak putus asa. Itulah yang membuat kamu tangguh di mata dia, mereka, ya. Jadi kamu selalu berpengharapan ke Tuhan, tidak putus asa. Itulah buat kamu tangguh di mata mereka. Terus kamu bisa diam dan menjauh jika energi mereka tidak selaras dengan kamu. Tapi mereka jadi gregetan ingin mengejar kamu lagi. Wah. Jadi kalau energi mereka nggak selaras, nggak cocok, ya, kamu bisa diam, bisa menjauh. Terus mereka gregetan, mereka jadi mau ngejar kamu, ya. Dan kamu ini tegas ya, kamu tegas membersihkan energi toksik di hidupmu. Orang-orang merasa tertantang untuk datang ke kamu. Wah, kamu nantangin saya. Jadi ada orang merasa tertantang gitu. Orang merasa tertantang mendekatimu. Ya kamu kan tegas gitu ya. Tegas melepaskan yang toksik, ya. Oke. Ada INZ DPC HMKSWYBREAJL, ya.
Oke. Kalau di kartu ini ada Aries, Scorpio, Capricorn, Pisces, itu ya. Oke, ada Aries, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, ada Taurus ya. Oke. Juni, Oktober, Februari, Januari, Maret, September, Juli, November. Itu ya. Aku rasa itu. Ini ya udah semua ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.